Bismillah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang akan menjelaskan tentang aplikasi streaming video. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya yang lain, ada satu nada nanti dia videonya terpisah, akan mempresentasikan prototipe aplikasi Netflix. Presentasi ini akan mencakup tema aplikasi, kemudian proses desain, pemilihan warna, font, icon, fungsionalitas prototipe, serta demo penggunaan aplikasi. Kemudian, Netflix merupakan aplikasi platform hiburan digital yang dirancang untuk memberikan pengalaman menonton yang modern, fokus dan nyaman bagi pengguna. Aplikasi ini mengusung konsep tampilan yang minimalis, namun elegan dengan penekanan pada visual konten dan kemudahan navigasi. Netflix ditujukan untuk pengguna yang menginginkan pengalaman eksplorasi film dan serial tanpa distraksi berlebihan, sehingga pengguna dapat lebih fokus pada konten yang ditampilkan. Dalam proses desain prototipe aplikasi ini, kami menerapkan pendekatan user-centered design, yang dimana proses dimulai dari menentukan kebutuhan pengguna, kemudian membuat wireframe awal, atau kita sebut dengan Lofi. Kemudian setiap kemudian mengembangkan tampilan visual, lalu hingga menyusun alur interaksi antar halaman. Setiap elemen dirancang untuk terlihat intuitif, agar intuitif, mudah dipahami, dan konsisten di seluruh halaman aplikasi. Oke, Netflix menggunakan dominasi warna gelap dengan kode warna utama yaitu I1E2D34, Midnight Blue and Gray. Pemilihan warna ini memiliki beberapa tujuan, yaitu memberikan kesan elegan, modern, dan eksklusif, mengurangi kelelahan mata, terutama saat digunakan dalam kondisi minim cahaya, membuat konten seperti poster film dan thumbnail lebih menonjol. Warna gelap juga membantu menciptakan pengalaman penonton yang lebih impresif bagi pengguna. Lalu, aplikasi Netflix ini menggunakan dua jenis font, yaitu Komisioner dan Braille. Komisioner digunakan untuk elemen antarmuka seperti menu, tombol, dan teks informatif karena tampilannya bersih, modern, dan mudah dibaca. Braille digunakan untuk judul atau highlight tertentu untuk memberikan kesan kuat dan berkarakter. Kombinasi kedua font ini membantu menciptakan hierarki visual yang jelas sekaligus menjaga kenyamanan membaca. Lalu, ikon dalam aplikasi Netflix dirancang dengan gaya sederhana dan konsisten, menyesuaikan tema modern, dan warna gelap. Aplikasi ikon digunakan untuk membantu pengguna memahami fungsi fitur dengan cepat tanpa perlu banyak teks sehingga navigasi terasa lebih efisien dan intuitif. Selanjutnya kami akan em, menjelaskan mulai dari Lofi, kemudian Hifi, lalu prototipenya. Berikut adalah tampilan dari desain Lofi yang sudah kami buat. Di atas ini semua semua aplikasinya, semua fitur-fiturnya sudah kami masukkan. Desain Lofi memang adalah desain yang awalnya sederhana dulu untuk memberikan gambaran secara abstrak kepada Sebuah aplikasi. eh, ya untuk sebuah aplikasi. Mulai di sini ada halaman awal, kemudian ini ketika logonya muncul, di sini ada carousel fitur-fitur yang nanti akan ada di dalamnya. Sini nanti untuk pencet tombol next. Kemudian ini nanti untuk bagian login. Ini untuk apa membuat akun baru. Kemudian untuk verifikasi. Lalu ini nanti ada pemberitahuan kalau verifikasinya selesai. Ini untuk melengkapi data pengguna. Setelah ini selesai. Lalu di sini
Ini adalah tampilan untuk memilih pengguna. Ini untuk kalau misalkan kita mau menghapus pengguna, ini untuk eh, Konfirmasi. konfirmasi apakah dihapus. Lalu ini untuk menambahkan pengguna baru. Kemudian ini untuk mengecek Pengaturan. profil atau pengaturan juga di sini. Lalu di sini untuk mengubah profil kalau misalkan ada yang berubah ini untuk save change-nya. Ya gitu. Lalu di sini selanjutnya ada bagian em apa yang disebutnya? Bagian untuk Deskripsi aplikasi. deskripsi Video. video. eh, Nanti di sini tuh ada bagian tombol like and Mm-mm. dislike juga. Di sini kita bisa share video yang kita tonton tadi. Lalu di sini ada fitur nonton bersama. Jadi kita bisa menonton Netflix ini secara bersamaan. Juga di sini ada fitur verifikasi kode yang nantinya akan dikirimkan melalui via email. Juga di sini ada verifikasi atau konfirmasi bahwa kodenya Sudah berhasil berhasil. masuk. Lalu di sini jika misalkan kalau kita menggunakan sharing account nanti akan menampilkan icon kebersamaan. Jika kita menontonnya tidak tanpa sharing account, nanti akan muncul profile. Juga di sini kita bisa mempercepat atau memperlambat 10 mempercepat video juga memperlambat video ke sebelumnya. Di sini juga ada bagian subtitle, juga di sini ada bagian em, video-video yang akan tayang selanjutnya. Selanjutnya ini adalah desain love yang sudah tadi kami buat. Yang selanjutnya ini warnanya midnight blue seperti yang sudah disampaikan tadi. Kurang lebih beginilah tampilan hasil akhir atau hasil HiFi yang sudah kami buat. Warna yang dipilih mayoritas ada di warna biru midnight. Kemudian ini untuk tombolnya kita pakai kode 6E8CFB. Itu untuk semua tombol yang ada di aplikasi ini. Kami menggunakan warna yang sama. Kemudian untuk background, kami juga menggunakan satu warna yang sama yaitu 1E2D34. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di prototype karena lebih jelas juga. Ini kurang lebih sama pemilihan warnanya yang tadi. Untuk dislike ketika dipencet berarti ya. Ya, Nah, diklik diklik dia akan warna merah. berubah ikonnya. Terus kalau like nanti ikonnya jadi biru gitu. Untuk nandain kalau kita udah dislike ataupun udah memberikan like. Ini yang tadi untuk menginvite. Ini ketika invite-nya sukses. Ini tampilan ketika kita menonton. Selanjutnya kami akan menjelaskan prototype. Hanya saja kami akan fokus pada eh, bagian kami karena nanti untuk bagian untuk bagian yang milik nada itu akan dijelaskan di video yang terpisah akan ditampilkan di akhir video ini. Mulai dari flow yang pertama, mohon maaf sebentar ya. So, kita restart mulai dari awal. Nah, ini adalah tampilan awal tadi dia akan nge-fade dan memunculkan logo Netflix. Kemudian ini masuk ke halaman carousel. Nah, kalau kita klik nanti dia akan pindah konten untuk memberitahu secara general aplikasinya itu untuk apa. Nanti ketika kita mengklik start lagi atau masuk lagi, oh untuk kalau kita mengetik mengklik masuk, maaf, akan masuk ke halaman login. Kemudian di sini kita bisa mengisi email seperti itu. Kemudian kalau email kita klik emailnya terisi, ibaratnya kita udah ngeklik isi ininya lagi. Misalnya kita mau sign up di sini atau nggak jadi login, kita klik sign up. Kemudian kita mau ngisi emailnya, kita klik
halaman apa baris emailnya, kemudian klik ininya. Oh bisa. Oh, klik ininya, maaf. Nah gitu. Ini mau balik lagi nggak sih? Sorry ya, kita sign up dulu. Ini udah Ya, terisi, baru klik ini, sign up, masuk ke halaman email verification, kita klik ini, lalu get code. Nanti get code-nya ibaratnya masuk, terus selesai verify. Verify-nya selesai, kita menyelesaikan datanya, kita klik, datanya masuk, udah kita masukin, lalu confirm, maka registrasinya selesai. Seperti itu. Nah, terus bagian profile, aku lanjut ke profile dulu ya. baik. Bagian ini belum bisa diklik sementara karena memang lebih detail kalau ini. Kalau misalkan kita klik yang ini untuk mengubah datanya, ini untuk save, balik lagi ke halaman ini, ke halaman edit profile. Kemudian untuk mengubah profile kita bisa mengubahnya di sini. Kemudian misalnya kita mau milih salaman, ya udah, oh, add profile misal. Berarti balik ke login. Mhm. Kalau edit, misal kita mau menghapus yang ini Gambarnya, profilnya. profilnya, berarti kita hapus. Apakah mau dihapus? Iya, berarti yes. Berarti habis, profilnya nggak ada. Add profile, balik lagi ke halaman login. Kita langsung masuk ke bagian ini. Bagian apa tuh? Ke bagian deskripsi video. Di sini ada play, add friend, download, watch list, dislike, like, and share. Ini ketika kita klik dislike, maka dia akan berubah warnanya menjadi red. Jika kita like, maka warnanya akan menjadi blue midnight. Juga di sini ada watch list, ya, yang nantinya eh, list-list video yang akan kita sarankan kepada pengguna. Juga di sini kita bisa share videonya, sorry, share videonya. Em, Terus jika kita add friend, maka akan menampilkan em, username, atau kita disuruh, pengguna disuruh mengisi username. Jika sudah, maka akan ada konfirmasi seperti ini, klik next, lalu masuk ke videonya. Juga videonya bisa kita pilih subtitlenya juga. Ini bisa di back ketika kita ingin menonton tanpa add friend. Kita bisa langsung play aja di sini. Terus kita bisa mengatur kecepatan dan eh, video sebelum 10 detik. Di sini, di sini ada episode selanjutnya yang akan ditayangkan. Juga sama seperti tadi ada subtitlenya. Kita bisa back lagi. Em, sudah sih fiturnya. Mungkin di sini ada bagian download video, video yang sudah kita download sebelum-sebelumnya. Sekian dari fitur-fitur yang tadi saya sampaikan. Selebihnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nada. Hmm. Terima kasih sudah masa terima kasih ke Bapak. Iya, iya. Makasih Pak karena tugas sudah beres. Iya, Akan dilanjutkan lain ada di video selanjutnya. Nanti kita yang edit. iya, betul. Yuk, See you, yuk Bapak. Bapak. Terus gimana ini aja? Potensi Jepang apa ini Oh, iya. Hmm. Baik, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan fungsionalitas halaman home. Pada halaman home, di aplikasi Netflix terdapat 3 elemen utama, yaitu search, continue watching, dan watchlist. Halaman ini dirancang sederhana agar pengguna dapat langsung mengakses fitur yang paling sering digunakan tanpa distraksi. Di bagian halaman home sendiri terdapat fitur search yang memungkinkan pengguna untuk mencari
film atau serial dengan cepat. Pengguna cukup mengetikkan judul konten dan Netflix akan menampilkan hasil pencarian yang relevan. Selanjutnya di sini terdapat fitur continue watching yang menampilkan tontonan terakhir yang ditonton oleh pengguna. Fitur ini sangat memudahkan pengguna untuk melanjutkan film ataupun serial yang belum mereka selesaikan tanpa harus mencari kembali. Lalu juga ada watchlist. Pada bagian watchlist, pengguna dapat melihat daftar film atau serial yang telah disimpan sebelumnya. Fitur ini membantu pengguna dalam mengatur dan merencanakan tontonan di waktu berikutnya. Lalu ketika pengguna mengeklik icon download, menu download akan ditampilkan. Menu download sendiri digunakan untuk menampilkan daftar konten yang telah diunduh oleh pengguna. Prototipe ini juga menyediakan fitur penghapusan konten download yang dilengkapi dengan konfirmasi, sehingga pengguna tidak akan salah menghapus konten. Selanjutnya, ketika pengguna mengeklik icon video di sini, new and hot, akan terpampang page coming soon dan juga page everyone's watching. Page coming soon sendiri itu berguna untuk menampilkan film-film ataupun serial yang akan ditayangkan ke depannya. Sedangkan page everyone watching itu berguna untuk menampilkan film-film yang sedang populer dan diminati banyak orang.